Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kita kembali lagi di kelas otomasi industri. Kita sekarang masuk ke pertemuan kelima ya, atau kalau praktikumnya berarti unit keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini, atau unit keempat ini, kita akan belajar mengenai modul analog dan pengendalian beban besar. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengawatan PLC, kemudian kita juga belajar tentang input dan output digital. Nah, kalau digital itu kan modenya ada dua ya, hanya ada dua state, yaitu high atau low, on atau off, hidup mati, dan seterusnya. Nah, tetapi kebanyakan peristiwa di dunia, besaran di alam sekitar kita, itu tidak analog, rekan-rekan. Tidak digital ya, tetapi analog. Saya ulangi. Jadi kebanyakan besaran di dunia yang ada di alam sekitar, kita menemuinya sebagai sinyal yang analog, bukan sinyal yang digital. Nah, contohnya suhu ruangan, itu kan dia punya rentang ya. Misalkan kalau di Indonesia ya, kalau dingin 12, kalau panas ya sekitar 30 ya. Berarti antara 12 sampai 30 derajat, itu kan ada banyak sekali angka-angka. Bisa 13,5678 dan seterusnya, bisa 24,9763 dan seterusnya. Nah, jadi antara 12 sampai 30 itu ada angka yang tidak terbatas. Artinya variasinya bisa di mana saja. Selain itu juga bisa putaran potensiometer. Nah, potensiometer kan bisa diputar dari paling kiri sampai paling kanan mentok ya. Nah, di antara mentok paling kanan dan mentok paling kiri itu kan ada besaran-besarannya juga. Nah, itulah yang dinamakan atau contoh dari hal-hal yang bersifat analog. Nah, pada pertemuan kelima ini atau unit keempat ini, kita akan belajar beberapa hal. Nah, jadi ada 3 tujuan yang akan kita dapat pada pertemuan ini. Yang pertama, menetapkan penggunaan modul masukan analog, kemudian menetapkan penggunaan modul keluaran analog, dan yang terakhir, menetapkan solusi pengendalian aktuator yang dayanya besar. Nah, jadi alat-alat yang kita kendalikan dalam sistem kendali itu tidak kecil, rekan-rekan, atau memerlukan energi yang besar ya. Contohnya pada misalkan ekskavator atau itu ya backhoe ya, ekskavator atau backhoe, dia kan memiliki lengan ya. Lengan itu kan memerlukan daya yang besar untuk digerakkan. Padahal di sisi pengendaranya dia hanya mengendalikan kendalinya saja. Tetapi outputnya itu dia punya energi yang besar atau gerakan untuk mengeruk itu kan perlu energi yang besar juga. Contohnya lagi pada rem motor. Nah, di motor kan pada umumnya menggunakan cakram ya sebagai remnya. Nah, misalkan kita mengendarai motor, kemudian rodanya berputar, kemudian kalau kita ingin menghentikan si rodanya tadi untuk berputar, kita tinggal menarik remnya saja dengan tangan. Nah, itu kan relatively tidak membutuhkan banyak energi ya. Nah, padahal di sisi remnya sendiri, atau pada kampas remnya, untuk menghentikan putaran dari cakram, itu kan dijepit ya. Nah, penjepitan tersebut sebenarnya memerlukan energi yang besar, rekan-rekan. Jadi kita menggunakan sistem hidrolik untuk memudahkan pengereman. Misalkan rekan-rekan mencoba gitu, rodanya diputar, kemudian Anda hentikan cakramnya menggunakan tangan. Nah, itu akan sangat ini ya, membutuhkan energi yang besar dan konsekuensinya tangannya bisa sakit. Nah, sekarang kita masuk ke dasar teori. Oke, jadi perangkat PLC itu bekerja dengan konsep digital. Nah, misalkan kita punya sistem input yang analog. Nah, maka kita perlu mengubah sifat yang analog tadi dari input menjadi digital terlebih dahulu supaya bisa diproses oleh PLC. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah perangkat yang namanya ADC atau Analog to Digital Converter. Nah, DC merupakan pengubah level tegangan atau arus analog menjadi sinyal digital. Oke ya, jadi dia merupakan jembatan antara
dunia analog, dunia nyata, kemudian dengan dunia digital, di mana dia diproses sebagai sinyal digital. Nah, lebar digital atau lebar data digital pada ADC itu biasanya 8, 10, 12, atau 16 bit. Oke, jadi paling kecil 8, paling besar umumnya adalah 16. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ada analog sinyal, ini bentuknya tidak harus sinusoidal, tetapi bentuk sinyal analog secara umum. Bentuknya bisa sembarang. Nah, kemudian dikonversi di blok ADC ini dan menjadi bit-bit analog. Bit-bit digital. Nah, di bawah ini ada persamaan yang menyatakan istilahnya konversi ya, dari analog ke digital. Nah, jadi dia mengikuti persamaan ini, delta V sama dengan VR per 2 pangkat N. Nah, delta V ini adalah resolusinya. Oke, kemudian VR ini tegangan referensi, tegangan acuan. Ini ya. Nah, jadi di ADC ini dia memerlukan VR ya, atau tegangan referensi, tegangan reference. Nah, itu bisa 3,3 volt, bisa 3,3, bisa 5, bisa 10, 20, dan seterusnya. Nah, kemudian 2 pangkat N yang di bawah ini, dia N-nya adalah jumlah bit data digital ya. Jadi ini ada 8, 10, 12, atau 16 bit. Oke, nah sekarang kita pindah ke bagian yang kedua. Nah, tadi kan kita bicara tentang input ya. Inputnya analog, kemudian diproses di ADC jadi sinyal digital untuk dimasukkan kepada PLC-nya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kita pengen menggunakan alat output aktuator yang sifatnya analog, kita bisa menggunakan DAC atau Digital to Analog Converter. Nah, jadi dia hanya sebaliknya saja. Jadi dia memproses sinyal digital menjadi sinyal analog. Bentuk diagramnya sama ya. Di sini ada data yang digital, kemudian masuk ke DAC, kemudian dikeluarkan dalam bentuk sinyal digital. Nah, jadi yang di sisi sebelah sini adalah PLC-nya ya. Ini PLC-nya. PLC-nya bekerja di ranah digital. Oke, itu adalah dasar teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian langkah praktikumnya. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan kerjakan. Yang pertama, rekan-rekan bisa buka drive ugm.id/automasi B. Di sana ada beberapa file ya, ada 3 file. Nanti rekan-rekan akan memerlukan semuanya untuk praktikum ini. Nah, file yang pertama itu judulnya datasheet dari CQM 1H. Oke ya. Rekan-rekan bisa amati di halaman 4 dan 5. Nah, ini sekarang kita buka saja. Ini adalah datasheet dari Omron CQM 1H ya. Kita buka halaman 4 dan 5. Oke, ini halaman keempat yang ini. Tapi kita masuk ke halaman 3 terlebih dahulu, yang bagian akhir. Oke ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat bagian inner board. Oke ya. Jadi board yang built-in di CQM 1H-nya. Nah, kita perhatikan di bagian hampir bawah ini ya, analog I/O board. Oke. Nah, di sini analog I/O board yang digunakan pada CQM 1H, tipenya adalah MAB42. Oke. Nah, dia di sini ada spesifikasinya. Yang pertama, 4 analog input, kemudian 0 sampai 5 volt, 0 sampai 20 mA, dan minus 10 sampai plus 10 volt. Nah, jadi dia punya 4 analog input, pin-nya ada 4. Kemudian di sini kan ada ini ya, 0 sampai 5, 0 sampai 20 mA, kemudian minus 10 sampai 10 ampere. 10 volt itu ya. Nah, sebenarnya ketiga ini, yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga, itu adalah pilihan rekan-rekan. Jadi kita memilih,
kita pengen mengoperasikan si analog input tadi itu menggunakan rentang tegangan 0 sampai 5 atau minus 10 sampai 10 atau rentang arus 0 sampai 20 miliampere. Nah, itu kita bisa memilih ya, tergantung mode yang kita gunakan. Nanti kita akan lihat modenya seperti apa. Nah, kemudian kalau outputnya, dia hanya 2 analog output. Nah, range-nya atau operasinya, itu yang pertama mode arus dari 0 sampai 20 miliampere, dan kalau tegangan minus 10 sampai 10 volt. Itu singkatnya dari analog input outputnya. Ya, sekarang kita masuk yang bagian ini, dedicated I/O module. Nah, jadi I/O module yang sudah dedicated di dalam CGM1H ini. Nah, kita akan fokus ke bagian yang ini ya, yang analog I/O modulnya. Yang baris pertama. Nah, di sini ada beberapa seri dari I/O modul yang kompatibel dengan CGM1H. Yang pertama ada AD042, AD041, DA022, dan DA021. Ya, jadi ada 4 seri, ada 4 part number. Nah, yang AD042, dia punya analog input 2 poin, kemudian dia punya power supply yang sudah built-in. Artinya dia seperti ini bentuknya, kotak misalkan. Dia punya 4 analog input, 1, 2, 3, 4. Kemudian dia punya sebuah power supply sendiri. Nah, ini yang 042 ya. AD042. Nah, kemudian yang di bawahnya, ini AD041, dia sama, punya 4 poin inputan, tetapi dia harus punya power supply yang terpisah. Dia harus beli lagi ya power supply-nya. Nah, power supply yang kompatibel ini ada di sini. Power supply module required for AD041 dan DA021. Nah, jadi dia ada ininya, ada power supply yang harus dibeli secara terpisah. Nah, kemudian untuk yang DA022 itu dia analog output, output 2 poin, dan dia punya built-in power supply seperti yang seri yang paling atas. Tetapi ini outputnya. Kemudian yang satunya DA021, dia punya analog output 2 poin sama, tetapi harus memiliki atau beli lagi power supply. Nah, mendingan kita beli ataupun punya yang sudah ada power supply-nya ya, supaya tidak menambah biaya lagi. Pada pertemuan kali ini mungkin kita akan fokus ke beberapa seri saja ya. Antara AD042 dan DA022 yang memiliki power supply tersendiri. Nah, kita sudah tadi membaca yang halaman 4 dan 5. Nanti rekan-rekan baca detailnya ya. Tadi saya sampaikan yang kira-kira berkaitan dengan pembahasan kita. Oke, kemudian kita masuk ke datasheet yang ini. Langkah nomor 6, datasheet masukkan analog PLC Omron dengan nama file CGM1 AD042 dan DA022. Nah, kita masuk ke AD042 dulu ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa download di drive otomasi B yang tadi saya share linknya. Nah, ini adalah modul input ya, analog input AD042. Kemudian bentuknya seperti ini. Nah, ini kita zoom aja. Nah, di sini ada modul PLC-nya, modul inputnya. Kemudian di sini ada pin-pinnya, ada pin-pinnya. Nah, di sini ada nomor serinya, kemudian di sini ada lampu indikator. Nah, sekarang kita baca sedikit demi sedikit ya dari bawah. Nah, yang pertama masuk ke indikator atau lampu pemberitahuan ya. Nah, di sini ada beberapa lampu, ada 3 lampu. Yang pertama RDY, ini warnanya biru, warnanya hijau ya, green. Nah, fungsinya
dia lit when unit is operating normally. Artinya dia hidup ketika beroperasi secara normal. Ya. Nah, kemudian dia ada indikator lagi 2CH atau 4CH. Nah, ini maksudnya adalah 2 channel atau 4 channel ya. Dia warnanya oranye, warnanya kalau hidup. Nah, dia akan nyala ketika forward are occupied, kemudian tidak nyala ketika hanya 2 yang occupied. Nah, jadi dia memberitahukan dia menggunakan 4 input atau 2 input. Nah, kalau 4 berarti dia lit ya atau hidup, kalau 2 saja berarti dia tidak hidup. Kemudian yang terakhir ada ERR. Ini warnanya merah ya. Nah, ini menyala ketika deep switch nomor 1 sampai 8 itu off. Kemudian atau ketika ada internal error yang terjadi. Nah, deep switch ini merupakan sebuah deretan switch ya yang ada di PLC Omron ini. Dia ada sekitar 8. Nah, jadi nanti ada bentuknya kotak seperti ini. Nah, di dalam ini ada 8 switch. 1, 2, sampai 8 ya. Ini 8 buah switch. Nah, nanti dia bisa dinyalakan atau dimatikan. Misalkan kalau di atas on, di bawah off. Atau sebaliknya ya. Nah, nanti dia bisa diceklekkan gitu. Bisa on, bisa off. Nah, nanti gunanya untuk apa? Akan kita lihat. Nah, kemudian di PLC input modul ini, dia ada beberapa terminal atau beberapa pin. Nah, jadi kalau saya tidak salah, di seri ini dia punya dua baris ya. Bentar, saya lihatkan saja bentuk fisiknya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat bentuk fisik dari AD042. Ini modul input, dia punya beberapa pin di sini ya. Nah, pin-pin ini kan ada banyak nih. Ada banyak ya. Tetapi dia sebenarnya hanya 4 inputan saja. 1, 2, 3, 4. Nah, pada setiap inputan, dia itu ada beberapa pin rekan-rekan. Nah, ini kalau kita lihat ada V1+, V1-, I1+, NC, V2+, V2, min, dan seterusnya. Sampai FG ya di bawah sini. Nah, sebenarnya ini akan kita pahami ketika melihat ke datasheet-nya lagi. Nah, sebenarnya pin-pin ini tuh dibuat untuk apa? Oke. Nah, di sini ada terminal A1, B1 sampai B8 ya. Kalau tidak salah A1 itu yang sebelah kanan atau A, kolom A yang sebelah kanan. Kemudian yang B itu yang pin sebelah kiri. Nah, jadi tadi ada 2 baris ya. 2 kolom pin. Nah, di sini A, di sini B. Nah, terminal A1 berarti yang sini. Dia itu namanya V1+. Dia gunanya untuk positive voltage input channel 1. Artinya dia sebagai inputan voltage untuk channel 1. Voltage-nya yang positif ya. Nah, kemudian V1 main itu gunanya untuk inputan voltage juga, tetapi untuk yang negatif. Jadi kan kalau tegangan perlu positif sama negatif ya. Nah, yang positif masuk ke V1+, yang negatif masuk ke V1-. Nah, itu ketika kita menggunakan input tegangan. Nah, kalau kita menggunakan input yang berupa arus, seperti tadi ya, kalau saya lihatkan ke CGM1H lagi, dia kan bisa ada beberapa mode ya. Dia bisa input berupa tegangan atau berupa arus. Nah, kalau tegangan kita menggunakan V1 dan V1+ dan V1-. Kalau kita menggunakan input arus, kita menggunakan I1+ dan V1-. Nah, I1+ ini untuk positif current. Oke, kemudian kalau yang V1- ini untuk negatif current. Nah, jadi sama ya seperti tegangan, dia perlu positif dan negatif. Oke, kemudian yang B2 NC ini maksudnya tidak digunakan. Kemudian V2+, I2+ ini sama seperti yang atas ya.
kemudian kita lihat yang paling bawah saja. Nah, di sini ada FG. Nah, FG ini digunakan untuk mengkonekkan, menghubungkan kabel shielding dari input. Oke ya. Jadi connect to shielding of the input cable. Artinya kita menghubungkan pin ini FG kepada shielding dari sebuah kabel. Nah, shielding itu apa? Nah, saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat gambar di sebelah kanan. Ini ada dua kabel, positif dan negatif, yang dibungkus oleh shielding. Nah, shielding ini fungsinya untuk melindungi berarti ya. Shield kan perisai, berarti dia untuk melindungi si kabelnya. Nah, kita lihat di sini ada belitan, bukan belitan ya, seperti untayan atau susunan dari logam-logam yang berserabut. Ya, jadi serabutnya itu misalnya diuntai atau di braid gitu ya. Kemudian untuk melapisi si kabelnya, kemudian dibungkus lagi menggunakan aluminium foil dan menggunakan isolator. Nah, jadi kabel yang shielding ini, kabel shielding dari inputan PLC, itu harus kita ground-kan atau perlu kita ground-kan kepada si pin ini ya, si FG ini ya. Nah, pekan lalu kita sudah belajar tentang grounding ya. Kabel shielding-nya bisa kita grounding, tetapi harus memperhatikan apakah terjadi ground looping atau tidak. Nah, kita tidak ingin terjadi ground loop ya. Nah, ini kalau kita lihat ke atas, kita bisa lihat gambarnya. Nah, koneksinya ya, koneksi dari pin-pin, kemudian kabel shielding-nya itu mengarah kemana. Nah, yang pertama mode voltage dulu, atau ketika kita inputnya berupa tegangan ya. Nah, ini ada positif dan negatif ya. Nah, yang positif itu masuk ke pin yang sebelah kanan rekan-rekan di sini. Ini masuk V1 plus ya, atau V plus saja. Kemudian negatifnya itu masuk ke V minus di sini. Nah, terus shielding si kabelnya itu masuk ke FG. Nah, kemudian kalau kita menggunakan input berupa current atau menggunakan arus, itu koneksinya ada sedikit perbedaannya. Nah, kita zoom saja. Gambar yang sebelah kanan ini kita menggunakan current input. Jadi yang pertama kita punya arus positif. Nah, ini masuk ke pin yang V plus. Oke, dan di jumper ke sini. Nah, jadi di sini ada koneksi dua ya. Arus positif masuk ke V plus dan ini I minus sepertinya. I minus atau I plus ya? Kita lihat saja. Oh, dia I plus ya, bukan I minus ya. Nah, jadi masuk ke V plus dan I plus. Nah, masuk ke V plus dan I plus, kemudian negatifnya tersambung ke V minus. Nah, sama. Kemudian kabel shielding-nya kita masukkan ke FG. Nah, cara menentukan apakah kita menggunakan voltage input atau current input itu menggunakan dip switch ya rekan-rekan. Nah, tadi kita sudah lihat dip switch-nya itu bentuknya seperti ini. Ada satu rel gitu, suatu baris, isinya itu switch-switch yang kecil yang bisa on, bisa off. Nah, kita mau menggunakan input tegangan atau menggunakan input arus, itu tergantung on off-nya si dip switch. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, oke ya. Di sebelah kiri, kita punya beberapa switch. Ada 8. Switch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian di baris atau kolom paling kanan, kita punya input range. Nah, input range ini adalah input ataupun mode input yang ingin kita pilih. Misalkan, kita pengen menggunakan input voltage yang berrange dari minus 10 sampai 10 volt. Yang pertama. Nah, ini kita bisa memilih atau kita bisa mengambil mode ini apabila kita mengatur switch dip switch-nya seperti ini. Jadi switch 1 on, switch 2 on, switch 3 on, 4 on, dan seterusnya sampai switch 8. Oke.
Ini ketika kita ingin menggunakan yang mode input minus 10 sampai 10 volt. Nah, kalau kita pengen menggunakan yang 0 sampai 10 volt saja, kita menggunakan mode yang kedua, yaitu off untuk switch 1 dan on untuk switch 2. Off switch 3, on switch 4, dan seterusnya sampai switch ke-8. Oke, kemudian yang ketiga, kalau kita pengen menggunakan tegangan yang 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 20 volt, 0 sampai 20 miliampere ya. 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 20 miliampere, itu kita menggunakan mode yang ketiga. Nah, switch yang angkanya genap itu on, 1357 on. Kemudian switch yang angkanya genap, yang ganjil on, yang genap off ya. Nah, switch 2, switch 4, 6, dan 8 itu off. Nah, kemudian yang terakhir ini conversion prohibited. Nah, ini ketika switch 1 sampai 8 off ya. Nah, ini tadi kita sudah lihat di bagian awal di indikatornya. Nah, dia akan red LED-nya ketika deep switch nomor 1 sampai 8 itu off semuanya. Oke ya, itu terkait dengan mode inputannya, tegangan ataupun arus, dan koneksi ke pin-pinnya. Nah, ini spesifikasi singkatnya ya. Inputnya ada 4 inputan atau 4 jalur, kemudian ini tegangan dan arus kerjanya, conversion speed, kecepatannya, digital to analog, analog ke digital ya kalau ini ya. Analog ke digital kecepatannya sekian. Oke, nah sekarang yang bawah ini adalah grafik input versus output. Oke ya, di sini bentuk garis yang sebelah kiri dan sebelah kanan, ini tergantung mode yang rekan-rekan gunakan. Nah, kalau yang sebelah kiri, ini ketika menggunakan input tegangan dari minus 10 sampai 10 volt. Nah, kalau yang kanan, itu yang inputnya 10, 5, atau 20 miliampere. 0 sampai 10, 0 sampai 5, atau 0 sampai 20 miliampere. Nah, ini maksudnya adalah konversi tegangan menjadi data, rekan-rekan. Nah, ini kalau dilihat, ini adalah angka heksadesimal. Angka heksadesimal. Oke ya. Kita ambil contoh yang sebelah kanan saja ya, yang grafiknya mungkin lebih mudah dipahami. Nah, di sini kita punya spesifikasi bahwa ADC ini, input ini, dia memiliki resolusi 12 bit. Nah, jadi dia punya data itu 2 pangkat N, atau 2 pangkat 12 ya. 2 pangkat 12 berarti berapa? 2 pangkat 12. 4096 ya. Dia sama dengan 4096. Nah, 4096 itu berarti range-nya antara 0 sampai 4095 ya. Nah, ini 9 ya. Dari 0 sampai 4095. Nah, 0 kalau kita konversi menjadi heksa adalah 0. Kemudian kalau 4095 kita konversi menjadi heksa, itu hasilnya adalah ini rekan-rekan. 0 FFF. Nah, jadi di sini merupakan mapping ya. Di sini kalau kita punya tegangan 0 sampai 10, itu bisa kita konversi menjadi data antara 0 sampai 4095. Nah, berarti kalau 0 volt ya datanya 0. Kalau datanya 10 volt, 5 volt atau 20 miliampere, berarti datanya yang ini 0 FFF ya atau 4096 seperti itu. Nah, itu adalah modul inputnya AD042. Kemudian kalau kita lihat di modul yang outputnya DA022 ini sepertinya tidak jauh berbeda ya dari yang sebelumnya. Nanti rekan-rekan bisa membaca sendiri. Oke, itu adalah sedikit intro dari praktikum di pertemuan kelima ini, alias unit 4 praktikumnya. Nah, tadi kita sudah sampai ke
step 8. Kemudian step 9, ini rekan-rekan baca dan pahami dari informasi yang tadi saya sampaikan ya. Kalau bisa lebih detail, satu halaman itu dibaca semuanya. Nah, kemudian nomor 10, rekan-rekan coba cari datasheet kontaktor magnetis yang mampu menghubungkan atau memutuskan sebuah satu daya kemudian dengan motor induksi 3 fase yang 5 kW. Oke, jadi rekan-rekan cari switch ataupun kontaktor yang kompatibel untuk digunakan pada motor 3 fase 5 kW. Nah, kemudian ada sebuah soal di sini. Diberikan 2 buah tombol motor induksi 3 fase. Oke, ini bukan tombol ya. Diberikan 2 motor. Ini tombolnya harusnya tidak ditulis ya. Diberikan 2 buah motor induksi 3 fase masing-masing 2 kW. Kemudian motornya itu akan dikendalikan menggunakan PLC. Nah, yang dikendalikan apa? Yang dikendalikan adalah arah putarannya. Nah, jadi mungkin rekan-rekan sudah pernah belajar sedikit ya tentang cara menukar arah putaran dari sebuah motor 3 fase. Nah, biasanya yang dilakukan adalah menukar fasenya ya. Misalkan ada 3 fase, RGB gitu ya, merah, biru, kuning misalkan warnanya. Nah, yang biru sama kuning rekan-rekan tukar. Nah, nanti akan kebalikan ya, putarannya akan terbalik. Jadi kita bisa menukar kedua fasenya untuk putarannya supaya bisa berganti. Nah, nanti rekan-rekan coba bikin PLC-nya, rangkaian PLC-nya. Nah, kalau kontaktor itu kan berarti kita harus membuat rangkaian baru ya, atau menambahkan 2 kontaktor sekaligus seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa melakukannya dengan PLC. Nah, nanti rekan-rekan coba cari tahu ya, bagaimana caranya menukar arah putaran motor 3 fase menggunakan PLC. Nah, nanti rekan-rekan seperti biasa, gambarkan diagramnya, kemudian cari kebutuhan spesifikasi dari piranti-piranti tambahannya. Nah, kemudian tadi kan gambar diagram ya. Nah, diagram ini berarti gambarnya adalah gambar teknisnya, gambar detailnya. Nah, kemudian yang ketiga, gambar realisasi pengawatan dari piranti-piranti yang dibutuhkan. Berarti yang nomor 3 ini gambarnya lebih umum ya. Misalkan ada motor, kemudian kabel-kabelnya itu dihubungkan kemana, dan seterusnya. Jadi gambarnya tidak detail seperti yang nomor 2. Ya, kemudian pastikan tidak mungkin terjadi 2 kontaktor aktif bersamaan melalui pengawatan. Nah, jadi kan kalau di rangkaian yang biasa yang mengubah arah putaran motor, kita kan perlu 2 ini ya, 2 kontaktor ya. Kontaktor pertama untuk yang arah putar pertama, kontaktor kedua untuk mengubahnya. Nah, pastikan antara kontaktor yang 1 dan 2 itu tidak beroperasi secara bersamaan rekan-rekan. Karena kalau bersamaan nanti mungkin akan terjadi short antar fase. Nah, nanti rekan-rekan coba cari tahu bagaimana caranya untuk mencegah hal tersebut terjadi menggunakan PLC-nya. Oke ya. Kemudian ada pertanyaan tambahan sebagai kelengkapan laporan akhir. Di sini rekan-rekan berikan contoh 3 sensor analog yang bisa dibaca oleh PLC. Contohnya ya. Kemudian berikan 3 contoh aktuator yang memerlukan data analog yang dapat diberikan oleh PLC. Nah, nanti rekan-rekan cari tahu perangkatnya apa, kemudian kasih gambarnya ya. Rekan-rekan beri gambarnya supaya lebih bagus. Oke, akan lebih bagus lagi apabila rekan-rekan mencari datasheet-nya. Jadi rekan-rekan bisa membuat tabel ya. Misalkan nomor 1, dia adalah sensor atau input ya. Nah, nanti yang kolom pertama adalah namanya. Ini device-nya namanya apa? Kemudian spesifikasinya, speknya ya.
Nah, kemudian yang kolom ketiga adalah gambarnya. Gambar. Oke, itu terkait dengan pertanyaan dan jawabannya. Mungkin untuk pengantar praktikum kali ini cukup sampai di sini. Rekan-rekan silakan bekerja untuk mengerjakan praktikum dan menjawab pertanyaannya. Laporan praktikum akan dikumpulkan pada pekan depan. Berarti kita kelas hari Kamis pagi. Deadline-nya adalah jam 2.39 hari Rabunya. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.